Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ubinju? Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu. Semoga tetap dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di episode kali ini saya akan berbagi atau saya akan sharing dengan sahabat semua sehubungan dengan program Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi sekarang telah mengeluarkan program tentang survei mengenai potensi desa, keadaan penduduk dan sebagainya. Kemudian di seluruh desa di Indonesia saat ini sudah membentuk tim untuk survei. Jadi di tim yang telah dibentuk ada petugas surveinya. Kemudian petugas surveinya dibagi menjadi 3 macam. Ada yang melakukan survei individu, ada juga survei keluarga, dan survei tingkat RT. Nah, di kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara mengisi kuesioner dari survei tersebut. Saya akan mulai dari survei rumah tangga. Jadi kali ini saya akan fokus di survei rumah tangga. Nah, bagi kalian yang ingin tahu cara mengisi kuesionernya, silakan ikuti terus di channel Ubinju ini. Oke, kita lanjut ke surveinya. Oke, sahabat semua. Oh ya, sebelum saya mulai, dalam pengisian survei SDGs desa ini sebenarnya ada aplikasinya. Jadi berhubung aplikasinya masih error, kita isi aja dulu kuesioner di hard copy-nya ini. Oke, kita lanjut. Baik sahabat semua, bagi kalian yang bertugas sebagai enumerator untuk pengisian kuesioner rumah tangga, sebelumnya kalian persiapkan bahan-bahan atau alat kalian sebelum berangkat menyurvei. Yang pertama sekali kartu pengenal kalian, kemudian kuesionernya, perlengkapan alat tulisnya kalian harus persiapkan memang. Jadi pertama kali ketika kalian mendatangi rumah warga, yang pertama utamakan memberi salam, kemudian tetap ramah dan sopan. Selanjutnya sebelum kalian memulai, kalian perkenalkan diri, kemudian meminta warganya atau pemilik rumahnya untuk menunjukkan kartu kakaknya, kartu keluarganya, supaya memudahkan kalian dalam mengisi kuesionernya. Oke, kita mulai. Di keterangan P1 ini dia deskripsi enumerator. Kemudian maksudnya adalah penjelasan tentang penyurveinya, enumeratornya. Jadi di sini di P101-nya ada dicantumkan nama. Jadi kalian isi nama kalian di sini, di nama ini. Jadi di sini di namanya. Kemudian
di P102-nya alamat, jadi alamat kalian. Kemudian di P103 itu nomor HP atau nomor telepon kalian. Oke. Nah, selanjutnya di P2. Di P2 ini ada deskripsi lokasi. Nah, berarti di sini di P2 ini penjelasan tentang lokasi. Maksudnya lokasi di mana warga tersebut berada. Yang P201 di provinsinya. Kemudian P202 kabupaten kotanya. Selanjutnya juga begitu dengan kecamatan, desa, RT atau RW. Nah, kalian isi. Kemudian itu ada nama. Jadi nama di sini yaitu nama kepala keluarganya. Ya. Kalian isi nama kepala keluarganya, kemudian alamatnya, nomor HP-nya, dan nomor telepon rumahnya. Oke, lanjut sahabat semua. Selanjutnya kita ke kolom P3 ini. P3 itu ada dijelaskan deskripsi keluarga. Nah, di sini kalian tulis di 301-nya, di P301-nya nomor kakak. Nomor kakak ditulis sini. Begitu juga nomor NIK. Nomor NIK kepala keluarganya, ingat ya. Nomor NIK kepala keluarganya. Tadi di P301 ini nomor kakaknya. Kemudian 302 nomor NIK kepala keluarganya. Ya, barulah kita masuk ke pertanyaan surveinya. Nah, di survei di P4 ini menjelaskan mengenai permukiman. Di situ di P401 tempat tinggal yang ditempati. 1. Milik sendiri. 2. Kontrak atau sewa. 3. Bebas. 4. Dipinjami. 5. Dinas. 6. Lainnya. Nah, di sini kalian tanyakan kepada pemilik rumahnya. Itu status rumahnya itu apa milik sendiri? Kalau milik sendiri kalian lingkar di nomor 1. Kemudian kalau kontrak atau sewa kalian lingkar di nomor 2. Begitu juga selanjutnya di nomor 3, 4, 5 dan 6. Nah, kalau tinggal di rumah dinas ya kita lingkar di nomor 5. Oke. Yang selanjutnya di P402. Status lahan tempat tinggal yang ditempati. 1. Milik sendiri. 2. Milik orang lain. 3. Tanah negara. 4. Lainnya. Nah, di sini dijelaskan mengenai status lahan tempat tinggal. Maksudnya pekarangan tempat rumah tersebut. Rumah tersebut pekarangan tersebut apa milik sendiri atau milik orang lain, sekedar numpang. Kalau milik sendiri ya dilingkar nomor 1. Kalau numpang milik orang lain dilingkar nomor 2. Kemudian kalau tanah negara biasanya rumah dinas, ini statusnya tanah negara. Kalau di P01-nya 5, berarti di P02-nya nanti akan terisi akan kalian lingkar di nomor 3. Oke. Ingat, kalau di P401 ini dilingkar statusnya di dinas.
berarti untuk status lahannya tanah negara. Oke sahabat Bingjo, kita lanjut ke poin P404. Di sini ada dijelaskan jenis lantai tempat tinggal terluas. Ada 1 marmer atau granit, 2 keramik, 3 parket vinil atau permadani, 4 ubin, tegel, teraso. Nah, begitu juga selanjutnya di nomor 5 sampai 8 sudah ada. Jadi di sini kalian tanyakan lantai dari rumah itu yang terluas. Misalnya yang terluas itu ruangan tamunya, maka kalian lihat jenis lantai ruang tamunya. Misalnya ruang tamunya berlantai keramik, ya kalian lingkar di nomor 2. Begitu juga misalnya rumah panggung, kalau lantainya kayu kalian lingkar di nomor 5. Tetapi kalau di kayu ini kan ada 2, di nomor 5 juga ada, di nomor 8, tetapi ada penjelasan di belakangnya seperti yang nomor 5, kayu garis miring papan kualitas tinggi. Berarti kalian tanyakan dulu itu kayunya kualitas tinggi atau kualitas rendah. Kalau kualitas tinggi kalian lingkar di 5. Kemudian kalau kayu atau papannya kualitas rendah kalian lingkar di nomor 8. Begitu juga kalau lantai rumah panggungnya itu bambu, ya kalian lingkar di nomor 9. Kalau dari nomor 1 sampai nomor 9 bukan termasuk, berarti kalian pilih lainnya, nomor 10. Oke, selanjutnya kita ke P405. Di P405 ini dinding sebagian besar rumah. 1 semen, beton, kayu berkualitas tinggi. 2 kayu berkualitas rendah atau bambu, dan 3 lainnya. Nah, di sini kalian lihat jenis dindingnya. Jika dindingnya dari semen atau beton atau terbuat dari bata akan termasuk semen atau beton. Kemudian kayu berkualitas tinggi, maka kalian pilih nomor 1. Begitu juga kalau dindingnya terbuat dari kayu berkualitas rendah atau bambu, ya kalian pilih di nomor 2. Nah, kalau kedua-duanya bukan, maka kalian pilih di nomor 3 lainnya. Oke, cukup jelas ya sahabat semua. Ya, lanjut sahabat semua. Kita ke P406. Di P406 ini jendela 1 ada berfungsi, 2 ada tidak berfungsi, dan 3 tidak ada. Nah, di sini kalian lihat jendelanya. Kalau ada ditanyakan berfungsi atau tidak. Kalau dikatakan berfungsi maka kalian lingkar di 1. Begitu juga kalau tidak berfungsi, ya lingkar di 2. Kemudian kalau tidak ada berarti 1 dan 2 tidak ada, berarti kalian pilih 3, tidak ada. Oke, ke P407 lagi, atap. Nah, atap, kita lihat jenis atap rumah tersebut. Apakah genteng, kayu atau jerami, 3 lainnya. 1 genteng, 2 kayu atau jerami, 3 lainnya. Nah, kalau
atapnya genteng, terbuat dari tanah kan. Genteng akan ada dua macam. Ada genteng pejaten, ada genteng yang biasa, tapi tetap termasuk genteng. Nah, kebanyakan sekarang kan orang membuat rumah menggunakan seng atau spandek. Maka yang kalian pilih itu di 3 lainnya, karena di nomor 1 dan 2 tidak ada dicantumkan seng atau spandek. Oke, cukup jelas kalau poin yang ini ya. Kemudian poin P408, penerangan rumah. Nah, penerangan rumah ada nomor 1 listrik PLN, 2 listrik non PLN, 3 lampu minyak atau lilin, 4 sumber penerangan lainnya, 5 tidak ada. Nah, kalau di nomor 1 kan listrik PLN, jelas kalau listrik PLN. Kemudian listrik non PLN, misalnya menggunakan tenaga surya, kan non PLN dia. Kemudian menggunakan aki atau genset, maka dia termasuk listrik non PLN. Nomor 3 lampu minyak, ya kayak zaman dulu kan pakai minyak tanah lampunya atau lilin. Kemudian 4 sumber penerangan lainnya. Kalau yang ini seperti obor misalnya, ini dia sumber penerangan lainnya. Kemudian 5 tidak ada, berarti tidak menggunakan penerangan. Oke, jelas ya. Kemudian selanjutnya di P409, energi untuk memasak. 1 gas kota, LPG, biogas. Nah, di sini di dalam kurung ada ke P407. Berarti kita lihat di sini dia P407 yang menggunakan atapnya yang menggunakan genteng kayu jerami. Berarti dia harus sesuai dengan jenis atapnya. Kemudian nomor 2 minyak tanah batu bara. Nah, dalam kurung ke P407, balik lagi ke P407, dilihat dari sini dia. Kemudian kayu bakar, 4 lainnya. Nah, kalian pilih salah satunya, menggunakan gas kota atau LPG. Sekarang kan kebanyakan memakai tabung gas LPG yang 3 kg. Kemudian ada juga yang memakai minyak tanah, tapi sekarang sudah jarang. Kemudian P410, jika menggunakan kayu bakar untuk memasak, sumber kayu bakar. 1 pembelian, diambil dari hutan, diambil di luar bukan hutan. 4 lainnya. Ya, jika menggunakan kayu bakar, maksudnya menggunakan kayu bakar diperoleh dari mana kayu bakarnya? Apakah dibeli, diambil dari hutan, diambil dari luar hutan atau bukan hutan? 4 lainnya. Nah, kalau di kayu bakar ini biasanya kan ada juga yang ngambil di hutan, di kebun. Ya, tergantung jawaban dari keluarga tersebut. Oke, sudah jelas ya. Tinggal dilingkar dari mana dia mendapatkan kayu bakarnya. Selanjutnya kita ke P411, tempat pembuangan sampah. Nah, tempat pembuangan sampah, 1 tidak ada, 2
di kebun, di sungai atau drainase. Kemudian 3 dibakar, 4 tempat sampah, 5 tempat sampah diangkut reguler. Nah, tinggal kalian lihat atau kalian tanya apakah ada tempat pembuangan sampah. Kalau bilang tidak ada ya di nomor 1. Kemudian kalau keterangannya dibuang ke sungai atau ke kebun ya dipilih nomor 2. Begitu juga nomor 3. Jadi kalian harus tanyakan dulu kemana membuang sampahnya, apakah ada tempatnya atau tidak. Kemudian kalau ada tempat sampahnya, apakah diangkut reguler atau bagaimana. Nah, oke. Kalau diangkut reguler maksudnya tetap diangkut, ada waktunya tetap diangkut, mungkin tiap hari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Oke, cukup jelas ya. Kemudian kita ke P412 fasilitas MCK, maksudnya fasilitas mandi, cuci dan kakusnya. Apa di sini ada pilihan di 1 sendiri, fasilitasnya milik sendiri, sendiri, 2 berkelompok atau bersama tetangga. Kemudian di MCK umum atau tidak ada tempat mandi, cuci kakusnya. Kalau dia bilang sendiri ya, kalau sendiri kan terpisah dari yang lain, berarti pilih sendiri. Kalau berkelompok, misalnya sekitar 4 atau 5 rumah, 3, 4, 5 rumah, berarti mereka berkelompok, maka dipilih di 2. Dan kalau lebih dari itu dikategorikan umum, misalnya 1 RT, di situ MCK-nya ya masuk ke umum. Kemudian 4 tidak ada, kalau tidak ada ya di lingkar nomor 4. Kemudian kita ke P13 sumber air mandi terbanyak dari. Nah, sumber air untuk mandi itu yang terbanyak dari mana? 1. Ledeng perpipaan berbayar, air isi ulang atau kemasan. Kemudian perpipaan, mata air atau sumur, 4 sungai, danau, embung, 5 tada air hujan, 6 lainnya. Nah, nomor 1 ini kan ledeng atau perpipaan seperti air PDAM. Dia kan memakai sistem perpipaan. Kemudian berbayar. Ada juga air isi ulang. Oke. Kalau di sini saya rasa jelas. Kemudian ini perpipaan yang menggunakan pipa, mengambil airnya menggunakan pipa, seperti Sanyo kan menggunakan pipa, dia sistem perpipaan. Mata air atau sumur, ngambil dari mata airnya, sumber mata air atau sumur, misalnya pakai gayung kan, sumur termasuk sumur. Beda dengan perpipaan, bisa jadi perpipaan ini ngambil airnya dari sumur tapi menggunakan sistem perpipaan, itu bedanya. Oke. Kalau dia ngambil air sumur tetapi menggunakan Sanyo, maka dia akan masuk ke nomor 2, perpipaan. Kalau dia ngambil air sumurnya menggunakan gayung, dia masuk ke poin 3 ini. Pilih poin 3 ini. Sumber air untuk mandinya yang terbanyak. Oke. Sudah jelas ya? Di P413. Kemudian di P414 fasilitas buang air besarnya. Berarti tempat buang air besarnya. 1 jamban sendiri,
2 jamban bersama tetangga, jamban bersama garis miring tetangga. Kemudian 3 jamban umum, 4 lainnya. Kalau jambannya milik sendiri, jambannya sendiri ya di lingkar nomor 1. Kalau bersama dengan tetangga atau yang lainnya lebih dari satu keluarga menggunakan, yang menggunakan, maka masuk ke bersama ini 1, 2 atau 3. Nah, kemudian ada juga jamban umum. Jamban umum berarti umum, banyak orang yang pakai. Kalau jamban bersama masih terbatas, jumlah keluarganya masih terbatas kalau jamban bersama. Kalau jamban umum banyak keluarga yang menggunakan, maka kalian pilih nomor 3 ini, atau lainnya, bisa jadi lainnya. Oke, kita lanjut ke P415. Di P415 ini sumber air minum terbanyak dari, kita balik dulu. Sumber air minum terbanyak dari 1. Ledeng perpipaan berbayar, air isi ulang, kemasan, mata air. Nomor 2, mata air, perpipaan, sumur, hampir sama dengan P413 tadi. Kalau menggunakan air minumnya berasal dari ledeng atau PDAM tadi, berarti dia kan seperti pipa berbayar, berarti dia masuk ke PDAM. Kemudian mata air, perpipaan, sumur, berarti berasal dari sumur yang menggunakan pipa. Itu maksudnya mata air, perpipaan atau sumur. Mata air mengambil air dengan sistem perpipaan, sama dengan P413 tadi. Oke, saya kira di poin P415 ini jelas. Kemudian kita ke P416, tempat pembuangan limbah cair. 1. Tangki, instalasi pengelolaan limbah. 2. Sawah, kolam, sungai, drainase atau laut. 3. Lubang di tanah. 4. Lainnya. Maksudnya tempat pembuangan air limbah cair seperti bekas cuci piring, cuci pakaian, atau cuci beras. Kemana dia buangnya? Apakah sudah ada tangkinya, instalasi pengelolaan limbahnya, seperti biasanya ada program IPAL komunal itu, dia masuk ke sini, instalasi pengelolaan limbah namanya kan. Jika air limbah cairnya dibuang ke pengelolaan limbah. Kemudian begitu juga kalau dibuang ke sawah, ya dipilih nomor 2. Kalau ada dibuatkan lubang di dalam tanah, ya kita lingkar di nomor 3, atau lainnya. Kalau lainnya ini misalnya pembuangan septi tanknya dibuatkan dari beton, ini dia masuk ke lainnya. Kemudian selanjutnya P417, rumah berada di bawah SUTET, SUTT, SUTTAS. 1 iya, 2 tidak. Maksudnya SUTET ini saluran udara tegangan tinggi.
saluran udara tegangan ekstra tinggi SUTET. Kalau SUTT saluran udara tegangan tinggi. Nah, kalau berada di bawah jalur itu rumahnya, maka kalian pilih ya 1. Kalau tidak, pilih 2. Lanjut kita ke P418, rumah di bantaran sungai. Jelas ya? Di bantaran sungai, kalau iya ya pilih 1. Begitu juga seterusnya. Kemudian P419, rumah di lereng bukit atau gunung. Sama seperti yang lain. Kalau iya ya kalian lingkar nomor 1. Begitu juga tidak nomor 2. Jelas ya? Kemudian P420, secara keseluruhan kondisi rumah. 1 kumuh, 2 tidak kumuh. Nah, di sini kalian lihat kondisinya, apakah kumuh atau tidak. Kemudian lanjut kita ke P421, akses pendidikan terdekat. Nah, maksudnya akses keluarga itu ke lokasi pendidikan terdekat. Nah, di sini ada nomor 1 PAUD, 2 TK, 3 SD, dan seterusnya dari 1 sampai 9 ini. Kemudian di sini ada kolom jarak, berarti jika dari rumahnya ke PAUD berjarak sekitar 200 meter, maka di sini ditulis 0,2. Kalau jaraknya 500 meter berarti 0,5 km, karena ini menggunakan kilometer satuannya. Kemudian di sini waktu tempuh dalam kurung jam. Nah, begitu pula kalau jarak misalnya dari PAUD ke rumah dari rumahnya ke PAUD ini misalnya 30 menit, maka di sini kalian isi 0,5 jam, berarti setengah jam kan? Kalian di sini kalian isi di sini karena ini menggunakan satuan jam. Kemudian di sini di kolom terakhir ini, di keterangan terakhir ini, kemudahan maksudnya ini kemudahan 1 mudah, sulit maksudnya jangkauannya kita atau keluarganya itu menjangkau akses pendidikan ini mudah atau sulit. Jika mudah maka ditulis di sini 1, kalian tulis 1. Kalau sulit kalian tulis 2 di kolom ini. Begitu selanjutnya, tergantung dari keterangan keluarga tersebut. Lanjut kita ke P422. Oke. P422, akses fasilitas kesehatan terdekat. Nah, di sini ada kolom nomor 1 sampai 4. Kemudian di fasilitas ada rumah sakit bersalin, poliklinik, puskesmas, selanjutnya sampai ke toko obat. Ini fasilitas yang dimaksud, fasilitas kesehatan. Kemudian jarak, sama seperti tadi, jarak dari rumah ke akses pendidikan. Nah, begitu juga ini jarak dari rumah ke akses kesehatan, sama juga cara pengisiannya di kolom ini. Kalau dari rumah ke rumah sakit kayak tadi 500 meter ya, kita tulis 0,5 km karena menggunakan satuan kilometer. Begitu juga di waktu tempuh jamnya ini sama seperti di P421.
cara pengisiannya. Begitu juga di P423, sama cara pengisiannya dengan P421 dan P422. P423 juga begitu, sama. Nah, kemudian di sini di P424, akses prasarana dan sarana transportasi. Di sini kolom nomor, kemudian di ini kolom tujuan. Tujuannya ke lokasi pekerjaan utama, ke lahan pertanian yang sedang diusahakan, ke sekolah, kemudian berobat tujuannya. Kemudian ini jenis transportasi di kolom ini. 1. Darat, air, udara. Misalnya kalau menggunakan sepeda motor atau mobil, berarti dia masuk ke darat. Kemudian penggunaan transportasi umum, ya atau tidak, kan? 1 ya, 2 tidak. Kemudian waktu tempuh sekali jalan dengan satuan jam, dalam kurung jam. Kemudian biaya sekali jalan dalam kurung rupiah, berapa rupiah. Jika membayar dengan menggunakan dolar, maka dikonversikan dulu ke rupiah. Kemudian kemudahan, mudah atau sulit menjangkau, ini tujuannya. Nah, contohnya lokasi pekerjaan utamanya, misalnya menggunakan ke lokasi pekerjaan utamanya darat, maka dia gunakan sepeda motor, mobil, atau angkutan umum lainnya. Kalau darat tadi kan dari rumah ke tempat pekerjaan utamanya menggunakan transportasi darat, maka di sini kalian tulis 1. Kalau menggunakan air, transportasinya seperti perahu atau kapal air kan, kalian tulis 2. Kalau menggunakan pesawat, ya kalian tulis 3 di sini di kolom ini. Kemudian penggunaan transportasi umum, ya transportasi yang digunakan tadi itu darat, air atau udara, itu menggunakan transportasi umum atau milik sendiri. Kalau umum di sini kan kalian isi 1. Kalau menggunakan transportasi pribadi, kendaraan pribadi, maka di sini kalian isi 2. Kemudian waktu tempuh, sama seperti pengisian tadi, waktu tempuh dikonversikan ke jam. Kalau 30 menit 0,5 jam. Kemudian biaya sekali jalan, kalau menggunakan transportasi udara misalnya, menggunakan pesawat, sekali jalan itu berapa dia bayar. Nah, menggunakan mata uang apa untuk membayar? Kalau menggunakan uang asing, ya kita harus konversikan ke rupiah dulu, baru kita tulis di sini berapa biayanya. Kemudian sini kalau mudah menjangkau, ya tulis 1 di sini. Kalau sulit tulis 2. Oke. Nah, cukup jelas ya. Sahabat Bingjo, kita lanjut ke poin terakhir, yaitu P425. Pemanfaat _ penerima program pemerintah. Nah, di sini kalian tanyakan keluarga tersebut apakah mendapat bantuan atau penerima program dari pemerintah. Nah, di sini ada dituliskan di penjelasannya, nomor 1 BLT dana desa. Kemudian program keluarga harapan atau PKH. Selanjutnya nomor 3 bantuan sosial tunai BST. 4 bantuan presiden atau Banpres. Kemudian 5 bantuan UMKM.
6 bantuan untuk pekerja, 7 bantuan pendidikan anak, 8 lainnya. Nah, di sini kan BLT dana desa jelas karena asalnya dari dana desa. Kemudian ada juga BLT yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Maka dia akan masuk ke lainnya. Ini. Ada juga program bantuan UMKM ini macam-macam karena berasal dari penyalurnya masing-masing. Ada dari BRI, BNI, kemudian ada juga dari lembaga keuangan lainnya seperti Mekar. Karena tidak ada dicantumkan di sini, maka dia akan masuk ke lainnya. Oke, maka di sini ada pilihan iya atau tidak. Kalau iya kalian lingkar 1, kalau tidak lingkar 2. Oke. Terus program Keluarga Harapan PKH jelas. Kemudian bantuan sosial tunai atau BST. Ya, biasanya di desa itu ada data penerima bantuan itu. Jika keluarga tersebut tidak mau memberikan keterangan yang jujur, boleh di cross check ke desa, cross check datanya di desa. Oke, sahabat Pilingjo, untuk pengisian kuesioner rumah tangganya cukup sekian. Kemudian nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan cara pengisian kuesioner individu dan rukun tetangganya atau RT-nya. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa kalau informasi ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa di subscribe ya. Kemudian di like juga dan komentarnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya sudah mengikuti channel saya. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.